temanya kebetulan adalah milenial versus Gen Z. Jadi Gen Z itu tingkat penganggurannya lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran nasional. Makanya banyak yang bilang bahwa Gen Z itu mental tempe kan. Baru dibentak dikit, saya harus resign gitu. Aduh capek, kamu tuh harus kuat. Harus. Healing nomor 1. Makanya challenge anak Gen Z itu adalah Belajarlah untuk delay gratification. Respect is not given. Ya ini hidup ya. Jadi hidup. kalau kita kan jangka panjang ganti rumah, beli mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rest Area 99 dan ini malam hari. Ya, malam hari. Selamat malam. Malam Minggu syutingnya. Malam Minggu sekarang. Jadi kita nggak gangguin dua orang ini. Kita punya dua tamu lagi. Nah, dia. Oh, nggak kebalik ya? Bukan kita yang gangguin kalian. Enggak sih, kalau kita mau bebas-bebas aja. Dan kita hari ini spesial tempatnya. Ya, Spesial. Kita baru kali ini ya di tempat sini. di luar. Malam syuting malam lagi. Dan ini kita disponsori. Terima kasih. Support tempatnya. Ini adalah Kopi Wong. Masya Allah, luar biasa emang bener kayak. Terima kasih Kopi Wong. Terima kasih Kopi Wong. Ini Kopi Wong lokasinya ada di PCI ya. Nanti sosial medianya kita taruh di bawah ya. Di bawah sini. Kita dulu. Balik lagi. Gua Wildan. Gua Arif. Sekarang kita ke bintang tamunya. Nah, ini adalah bintang tamu kita. Dengan bintang tamu pada hari ini dengan Rina Dan Caca. Ya. Kenapa ada Rina? Kenapa dan mesti ada Caca? Rina di sini? Kenapa ada Rina dan Caca di sini? Dan kenapa mesti ada Caca di sini? Iya betul. Karena sejalan sama temanya ya kan. Temanya kebetulan adalah milenial versus Gen Z. Gen Z. Ini milenial sebelah Oh, nggak sana. kebalik. Ya yang milenial ngacur. Kebalik. Milenial awal. Kita juga milenial sih sebenarnya. Kita juga milenial tapi lebih kita ngawasin aja di sini ya. Oh iya. Ngawasin aja. Jadi Kita wasit kalian yang bertarung. Oh, Pertama mungkin dijelasin dulu kali ya. Ya, kenapa kita ngambil tema ini? Kenapa kita latar belakangnya? Nah, kenapa kamu? Jadi kenapa kita mengambil milenial dan Gen Z itu karena pertama di media sosial tuh rame ya. Ya, jadi isu tentang Gen Z gitu ya. Gen Z tuh Gen Z sih maksudnya? Nggak tahu gue Gen Z kenapa atau sih Gen Z membicarakannya seperti yang apa? biasa dibawa ke tempat camping kan Mas? Iya. Gen Z. Gen Z. Itu Gen Z. Oke, jadi kalau Gen Z. kenapa kita ngambil format Gen Z lawan milenial? Nah, pertama yang pertama tadi ya, yang gue bilang di media sosial itu rame banget. Terutama masalah pekerjaan. Nah, tapi kalau ini ada sedikit informasi dari statistically speaking. Ya. Jadi Gen Z itu mencakup 27% dari total angkatan kerja tahun 2025. Banyak ya? Banyak. Dan akan semakin meningkat, Pak. Dengan banyaknya yang mungkin masuk usia produktif. Kan? Iya. Nah itu ini ada tapi nih. Tapi kenapa? Jadi Gen Z itu tingkat penganggurannya lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran nasional. Jadi dibandingin jadi total dia itu dia 99,7% penganggurannya dibanding kalau tingkat pengangguran nasional itu di 5%. Nah ini menarik. Jadi nanti kita coba ulik apakah itu karena attitude atau karena latar belakang pendidikan mereka atau aspek lain. Betul. Itu Pak. Jangan gitu. Mungkin penjelasan awal. Milenial itu kelahiran tahun 81 ya? 81 sampai 96. 96 ya, oke. Gen Z itu kelahiran tahun 97 sampai 2000 berapa? 2012 ke atas Alpha ya? Alpha. Nah, 12 ke atas Miwing. Jadi pas ya? Sigma. Kelahiran 2001. Oh, aku Gen Alpha. Oh, salah ya. Kamu Gen Omega. terakhir guber. Gitu nah. Lanjut sekarang. Kita mungkin bahas yang ringan-ringan dulu. Pertama, apa sih bedanya yang dirasakan antara milenial sama Gen Z? Contoh, kalau yang apa yang dirasakan Gen Z sekarang kan kita rasain juga ya. Iya, betul. Oh, jadi gue jadi nggak mau milenial juga ya? Ya, milenial. Kan kita rasakan juga. Tapi gue pengen tanya, penasaran. Kalau anak-anak Gen Z tahu nggak apa yang istilah-istilah yang kita punya dulu, terutama di teknologi atau apa? Bapak dulu internet pakai apa? Dial up. 0809 894 kali. Oh, internet. Aku mesti
bagusnya ya, baik banget. Iya. Iya benar. Internet dial up belum tahu, nggak tahu ya, Belum, Gen Z ya. belum. Internet dial up itu ngambil dari telepon rumah. Oh. Jadi telepon Jadi rumah itu harus dicabut dulu, colokin ke dipasang komputer. dulu, nanti kita masukin 08 ya. Iya. Tapi abang dulu waktu pas kuliah Nah, udah ada tuh modem. Tahu modem kan? modem. Oh iya, modem mah kalau dipakai flash disk itu bukan sih? Yang udah. modem yang dicolok ke laptop. Itu Ada SL ya? Itu kalau nggak salah Iya. 3G. Modelnya kayak flash disk itu loh. Dulu zaman 3G memang ada modem yang dipasang itu. Ini era kita sebelum itu lebih jadul lagi. Oh, Iya, kita Lebih lebih jadul dari lagi. itu. kita belum ketemu itu. Pernah nggak Itu zaman ngedownload aku SD. ngedownload lagu butuh waktu 2 jam? Satu lagi. Jadi saya nitip pulang ke rumahnya. banget. Bahkan kita dulu kalaupun emang mau mendengarkan lagu segala macam harus beli kaset dulu nggak sih? Iya, kaset tahu nggak kaset? Kaset. Dan harga kaset, Kaset tahu. harga kaset kan mahal tuh. Kadang kita itu kalau pengen punya lagu, ada lagu yang kita suka, terkadang ngerekam dari kita request lagu kan ke radio ya. Nah, dia Direkam. suka dulu ada tape, isi kaset kosong, kita bisa rekam. Oh. Jadi kita kalau mau murah begitu. Iya. Ada beli. Jadi Atau punya teman direkam. Iya. Ada yang decknya ada 2 ya. Kita gini ya bener. Gitu nggak tahu kan. Masa-masa itu Pak. Lo inget gak dulu waktu pas awal-awal kita main komputer itu pas zaman-zaman SMP ya nggak sih? Yang awal kita Iya. masukin lewat DOS dulu, Iya. segala macem. Dan SMA tuh gua kenal warnet. Tahu CD nggak? Oh iya, CD, compact. CD tahu. CD CD tahu. tahu, CD tahu. Tahu CD dia. Piringan yang hitam biasa- tahu? Enggak, tapi yang tanya dia nanti tahu merasakan telepon umum enggak? Telepon umum enggak. Telepon umum. Kebetulan waktu pas saya SD udah ada tuh telepon yang buat lempar yang disebut Dia telepon rumah pun dia nggak punya loh. Dia tidak- Nokia pisang tuh, Nokia pisang. Nah itu. Nokia Nokia. pisang. enggak. Yang dipencet ke bawah gitu. Oh di iya, telepon. cara gitu ya Bang. Enggak. Nggak tahu. Aduh. Taunya Nokia jadul. Kalau nanti di browsing ya, Nokia pisang, telepon umum, Mesin Oke. fax. dial ya up. kan? Nah itu. Nah, itu itu dari zaman teknologi itu dari teknologi nostalgia, ya. nostalgia. Jadi memang kalau zaman kita ya kita masih merasakan. Dan memang milenial itu kita kan ngerasain lihat teknologi. Nah, Ya transisi. Transisi kita merasakan semuanya. Analog ke digital gitu kan. Jadi kita Internet dari yang lambat sampai yang cepat. dari yang kabel, Dari yang wireless, wireless, Iya. terus sekarang pakai fiber. Nanti bentar lagi pakai Starlink. pakai Starlink ya bener. Dia beli kopi dulu. Milenial mungkin nggak, ya bukan mau sombong ini, Mas. tapi emang sombong sih Pak. Tapi emang sombong sih. Tapi kita lebih merasakan lebih banyak jenis teknologi lah. Dulu gua belum tahu nih. Ini ibu umurnya berapa? Jangan ibu dong. Saya kan masih Dia masih Masih Gen Z, Pak. kecil, Masih Gen Z saya. Ya, nih. ibu umurnya berapa? saya umur 12. 12. Enggak. Sekarang udah kerja atau gimana? Umur saya 23. 23. Sekarang kerja? Kerja. Masih sambil kuliah juga? Iya, sambil kuliah. Saya kerja sambil kuliah. Weh, pantas Semangat sebenarnya. untuk kita yang kerja sambil kuliah. Sama saya juga kerja sambil kuliah. Bener. Walaupun beda. Kalau saya pengen kuliah, nanti tuh. Tapi apa namanya? Caca kerja sambil kuliah. Sambil kuliah. Tapi bukan sandwich generation. Alhamdulillah bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan. Saya menghidupi diri sendiri. Mantap. Merantau ya, merantau. Merantau tapi ya. Di Cilegon ini merantau berarti, bukan Iya. asli Cilegon ya. Bukan. Ada tante tapi di sini. Oh, oke. Oke, kita mungkin lanjut ke beberapa poin yang pengen kita lihat. Mungkin karakter ininya ya, perilakunya itu apa yang bikin beda gitu ya, antara milenial sama Gen Z. Nanti itu akan jadi dasar tadi asumsi yang disampaikan Pak Ari gitu kan. Kalau sosmed itu kalau sekarang Oh, zamannya milenial itu sosial media kita zaman-zamannya Friendster ya nggak sih? Lu kalau mau zaman kita ngerasain? Ah, yakin. Lu nggak mungkin. Makanya pertama kali Bapak mulai pacaran kan dari zaman Friendster ya? Saya MIRC. Aku bilang tahu Maya sih. Enggak. Buat chatting. ASL PLS tau? Iya. Yang Messenger. BBM, SD BBM, ada BBM. Bener-bener Yang SMS Messenger. sebenarnya. Yang Messenger nggak tahu. Yang Enggak, Messenger. enggak. Coba bisa ini nggak? 23 F BDG. Apa maksudnya? Apa ya artinya? ASL.
ASL nggak tahu. Nggak tahu. Oh, ya. ASL tuh age, sex, location. Oh. Kalau dia jawabnya 23, F, BDG, berarti dia umur 23 tahun, 23 perempuan. perempuan, Bandung. masih Oh, Bandung. iya. Oh, singkatan. Iya, iya, itu dulu. Zaman-zaman kita belum Udah tua. Udah tua banget. Kalau ketemu sama yang begini, kelihatan tua aja, Pak. Enggak, kita masih awet muda. Udah ya, semangat buat yang 40 ke atas. Mungkin Caca tahu kalau BlackBerry tahu. Tahu, SD saya ada BlackBerry. Tapi zaman BlackBerry zaman kita sudah kerja lah ya. Kerja. Udah kerja. Cuma ngerasain sebentar. BlackBerry terus WhatsApp ya. BlackBerry itu. Habis itu WhatsApp udah. Habis itu WhatsApp sampai sekarang. Iya. Lama kemana-mana. Tapi sosial media yang Caca pertama kali pakai apa? Facebook. Facebook. SD kan udah ada Facebook. Kamu tahu kalau Facebook itu ada yang namanya batas waktu, batas umur. Iya, bener-bener. SD itu belum boleh punya Facebook. Kan saya manipulasi. Jadi jangan itu ya, adik-adik generasi apa nanti? Terus zaman saya SD juga udah ada BBM. Oh, berarti BBM. Zaman saya juga ada bahan bakar BBM. minyak. Berarti Aduh. Terus oh dia baru SD kita sudah kerja. berarti dia pakai BBM sama Facebook. Ada lagi? Dia SD, saya juga SD. Anterin adik saya. Ya, ya. Kalau Rina dulu pakai pertama apa? Apa tuh sosial media? Sosial media pertama kali dipakai. Yaitu Friendster, Facebook, YM. Kita kan kalau waktu itu chattingan YM. Ya, kita kalau chatting pakai Yahoo Messenger, Friendster ya sama lah. Dan lu masih inget nggak email pertama kali lu apa? Gue masih inget. Love mail. Gue Tahu nggak love mail? Tahu nggak love mail? pakai Yahoo.com kan belum ada Gmail kan dulu. Jadi gua tuh, Sebelum Yahoo ada love mail. email pertama gue di Google Mail itu masih bisa pakai nama asli gue dan tidak ada angka, tidak ada apa-apa. Nama gue titik, nama panjang gue selesai. Karena yang pakai masih sedikit. Iya, sedikit. karena lu masih sedikit. Sekarang udah banyak. Sekarang Wildan 2057. Iya. Tapi kalau Caca nggak mungkin tahu Friendster. Iya, Friendster saya nggak tahu. Email pertama apa? Nama saya kebetulan. Oh, Oh. pakai angka. Enggak. Pakai angka. Wow. Udah banyak. Iya, udah banyak berarti. The one of the kind. Aduh. Terus apa? Sekarang kita lanjut ke apa? nih? Dampak dari teknologi itu apa gitu buat milenial dan Gen Z? Iya. Ya, memang kalau dari segi Karena itu relevannya dengan karakter ya nggak sih? Dengan adanya teknologi otomatis ya ada relevansinya dengan perkembangan karakter kita gitu yang akan terbentuk. Nah itu makanya milenial lebih sabar. Nah, Pernah nggak install program butuh disketnya ada 15? Udah nahan sejam, nah disket ke 14 ya error. Astagfirullahaladzim gitu kan. bener. Makanya milenial itu sabar. udah gitu Gagal. kita nyoba bukan cuma sekali. Gagal, error, ulang lagi. Katanya karena banyaknya kemudahan di Gen Z, makanya banyak yang bilang bahwa Gen Z itu mental tempe kan? Nah, Tapi enak kalau digoreng gitu. Aku juga suka. Iya bener ya, Aku- pakai sambal. Apa sih? ini mentalnya Pak. Benar. Tapi lu setuju? Ya, Lanjut dengan itu. kalau gini, jadi setiap generasi itu ada challenge ya. Iya. Ya, ada challenge. Dan kalau kita bicara sama teknologi, kita sulit. Kita memang hidup di zaman yang pada saat itu susah, kan itu ya. Mau ngapa-ngapain kita harus mengeluarkan waktu yang banyak, kita harus mempersiapkan waktu. Mau download tugas aja harus ke warnet, kan dulu Iya, ya. betul. Nah, jadi Dari referensi ke nyari referensi ke warnet, kan. perpus atau ke warnet. Nah, cuma ya itu, tapi kita tidak ekspektasi ke generasi yang kita ini tidak terlalu besar. Jadi maksudnya gini, lu lulus kuliah aja udah bagus. Cuma Gen Z ini pada saat dia diberi kemudahan, ekspektasi akan tinggi. Karena apa? Karena orang berpikir lu dikasih kemudahan masa kayak gini aja nggak bisa. betul. Mungkin ya. mungkin Setuju, itu setuju. mungkin dari kita memandang segala sesuatu itu sulit gitu, dan kita juga nganggap akhirnya Gen Z ini dikasih gampang loh, udah dikasih gampang akhirnya Dikasih akhirnya gampang, kita masuk kok. berekspektasi Iya. lebih. Iya. Jadi bukan masalah, bukan kondisi itu sebenarnya bukan cuma karena kondisi Gen Z-nya sendiri, tapi Ya, karena ekspektasi kita juga. Enggak, tapi sebenarnya kenapa disebut generasi tempe juga itu sebenarnya nggak salah mereka juga sih. Itu sebenarnya pembentukan karakter dari generasi-generasi sebelumnya ya nggak sih? Yang akhirnya menciptakan mereka jadi generasi yang segala sesuatu cuma instan, dipermudah segala sesuatu gitu loh. Ya, Dan mungkin- akhirnya
Dan sebenarnya sih yang berdampaknya pada yaitu kurangnya kesabaran. Cepat bosan gak sih? Cepet bosan, iya benar. Makanya banyak juga di dunia kerja yang kayak misalkan anak Gen Z yang baru dibentak dikit udah wah saya harus resign gitu, atau pusing dikit saya harus healing gitu, karena mereka kayaknya butuh hal-hal yang Bikin mereka excited lah gitu ya. iya. Self gratification itu kali ya. Karena mungkin kan karena kemudahannya itu ya kan, dari segala sesuatu kemudahan. Tapi dan bisa jadi begini, dikhawatirkan, nggak bisa jadi gini. Kenapa? Kayak misalnya tadi lu bilang ada pola asuh. Kalau menurut gue lebih ke pola asuh. Kalau pola asuh kesalahan kayak itu misalnya ke pola gini, asuh. apa, Lebih ke pola asuh. yang lu bilang bahwa kalau generasi gue begini, anak gue nggak boleh begini kan gitu. Nah, betul. Lebih ke pola asuh. Jadi memang tidak diberi waktu untuk struggle misalnya. kan. Sama, kita juga gini juga kondisinya kita udah ngerasa dulu kita susah, kita nggak mau anak kita juga Nah, ngerasa betul, begitu betul, kan. betul. Padahal pada satu titik itu juga membentuk mental anak dia, Membentuk karakter mereka. anak-anak kita gitu. Nah, sebenarnya kenapa Alpha anak kita. Alpha. Kenapa sekarang Viewing. itu booming sekali atau orang-orang sekarang lagi viral ya mengenal dengan kita harus sadar dengan yang namanya mental health ya nggak sih? Benar-benar. Kenapa gitu? Karena menurut gue sih sebenarnya dulu pun ada gitu. Kita pun sebenarnya punya tekanan atau depresi pada saat awal-awal masuk dunia kerja. Cuma kenapa sekarang booming sekali dengan yang namanya mental health? Karena ya itu sosial media sebenarnya. Karena dulu kita kalau curhat itu kan ke diary, ya nggak sih? Gobloknya kita juga nggak direkam. Ya iya gitu. Sedangkan kalau sekarang mereka kan cenderung curhat, kalau mereka depresi mengekspresikan segala sesuatu itu lewat apa? Sosial media. Nggak bikin thread di Twitter. Ya memang caranya di beda X. caranya. Sekarang udah ganti Pak, BTW. Apa iya. tuh? X ya? Twitter jadi X. Oh iya. Oh. Saya masih Saya belum tahu tuh. Mohon maaf saya gitu-gitu. gaptek Pak. Jadi sekarang udah nggak ada Twitter, adanya X. Oh. Tapi memang bener sih, Disclaimer. masalah mental health ini dulu kita nggak pernah pikirin. Milenial ya, sebagai seorang milenial tuh gue nggak pernah pikirin. Kita harus kuat. Karena memang benar. Karena kan kita dididik Pasti. oleh orang tua yang dulu kan yang baby boomer ya bisa dibilangnya yang patriarki banget ya nggak sih? Kalau kita bilang, aduh capek, kamu tuh harus kuat. Harus bisa. Kamu nggak boleh nangis. Jam 4 bangun belajar. Sedangkan kalau sekarang, Nggak, kalau itu bener ya. Kalau suruh bangun pagi sholat subuh. Sebelum sholat subuh belajar dulu. iya benar. Serius? Iya. Bangun jam 3:30 pagi, Iya, bangun ya, belajar. otaknya fresh gitu. Waktunya ya Sebelum nggak sih? subuh tuh belajar dulu. Disiplin banget ya. Dibandingkan sekarang, kalaupun emang sekarang kita melarang mereka nih, melarang anak-anak Gen Z atau Gen Alpha untuk misalnya mereka merasakan tekanan terus nangis, terus kita bilang kamu jangan nangis. Nah itu kita bakal diprotes Cuman- nanti. Itu suatu ekspresi loh, tidak boleh namanya dilarang menangis itu. Cuma memang isu ini juga memang generasi kita yang milenial juga sudah mulai sadar itu penting. Ya. Buktinya apa? Banyaklah kondisi-kondisi yang memang kita juga memang akhirnya nggak secara ini nggak stabil dan akhirnya ya bukannya maju malah tertahan gitu. Ya, malah tertahan. Jadi kalau gara-gara tadi kita nggak aware sama mental health, kita juga di milenial juga ada yang begitu tuh. Tapi Ada yang tertahan. kalian menyadari nggak sih dengan boomingnya isu mental health ini justru semakin banyak orang-orang yang justru bunuh diri. Zaman kita kayaknya masih Nah, ntar dulu. Tapi sebenarnya bagus loh. Kalau klaim itu nanti kita harus lihat dulu dari nih, statistik. kita lihat responnya. oke. Tapi sebenarnya menurut bagus. menurut Gen Z itu ini pasti penting banget. Iya, biar Gen Z nih Ya coba Kan gimana? kalau misal kalau boomer, milenial, tua banget kita ya, bener Pak. kalau milenial bilang mental health jadi banyak yang bunuh diri. Justru kalau misalkan menurut Gen Z pendapat saya gitu, mental health itu lebih penting karena kita lebih aware pada mental kita bisa ke psikolog. Sekarang kan lagi banyak tuh orang anak-anak ke yang Nah, psikolog. cuma Jadi gue lihat ada trennya nih. enggak, tapi gini maksud gua. Jadi yang kayak gitu kan kalau kita bicara mental gitu ya. Seperti kayak kita kemarin ngomongin stres ya. Yang episode kemarin kan. Jadi yang namanya mental health atau penyakit mental itu tidak bisa self diagnose. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa mengdeklar diri kita tuh bipolar atau apa gitu kan. Atau disorder yang lain gitu. Nah, itu harus ada dari ahli. Nah, ini kan kebanyakan nih karena mungkin sudah mulai banyak orang yang aware gitu ya. Jadi
yang namanya mental health yang tadinya dia posisinya tuh sangat berat gitu kan. Nah sekarang karena banyak orang yang berbicara seperti itu, nah dia mengalami yang namanya apa ya, peorasi apa ya. Jadi dia yang tadinya harusnya dia sebuah buah yang serius menjadi sebuah kata yang memang jadi terlalu sering orang berbicara. Ya. Jadi maksudnya jadi tidak ada Intinya nilainya, harus tidak hati-hati inilah. juga. Nilai mental health itu jadi nggak. Makanya gue ngeliat ada dua responnya nih sebenarnya di Gen Z nih. Yang merespon itu dengan baik itu adalah dia mencoba memeriksa dirinya, membawa dirinya ke orang yang ahli, atau paling nggak berbicara dengan yang ahli. Ya Gen Z itu menurut gue banyak yang begitu. Anak-anak Gen Z ini banyak yang begitu. Dulu. Tapi ada juga yang satu lagi. Yang satu lagi adalah dia nganggap gitu, yang tadi Pak Arif sampaikan, dia nganggap dirinya terus mendiagnosa dirinya sendiri, dan akhirnya karena dia nggak ngerti ya, mungkin nggak punya kapasitas atau nggak punya ini untuk Hanya merasa untuk aja. ini ya, dia merasa aja segala macam, dia akhirnya larinya ke sosial media. Ya betul. Gitu akhirnya ke sosial media. Jadi Ada sosial media, ada dua- divalidasi sama orang-orangnya. Dia butuh validasi tuh di sosial media. betul. Namanya sosial media, netizen kan seenaknya jawabnya ya. Gitu, akhirnya dia malah tervalidasi dan akhirnya malah makin buruk. Nah, menghadapi mental health ini memang kita harus ketemu sama yang Nah ahli. memang negatif ya sekarang di zamannya Gen Z ini adalah karena mudah sekali informasi kan. Ya. Terkadang mereka itu cenderung mereka masih suka bingung nggak sih ini Information informasi yang overload. benar nggak sih gitu. Mereka sulit untuk memfilter ini informasi yang benar atau tidak. Iya, Kan? Mereka tuh jadi mencoba mencari jati dirinya gitu. Dengan apa? Ya itulah dengan sosial media, ya nggak? Harusnya kan? kita tidak perlu menyerap semuanya ya, tapi karena kita kurang bisa. Ya ini mungkin mah ini menelaah. pengalaman lu aja. Teman-teman lu banyak kayak yang banyak, maksudnya begini ya, teman-teman maksudnya orang-orang yang memang lu kenal dan ada di Yang bermasalah di sosial lu media. Ya masalah kebetulan nggak ada sih Pak. Nggak ada. Tapi kalau ngelihat ada fenomena ada. Tapi yang ke psikiater ada. Ada. Ya, berarti responnya baik. Cuman mas gini, kalau Caca misalkan, gampang FOMO kan? Gampang FOMO. Nah, kalau melihat Jelas. sesuatu di sosial media, Anak-anak muda sekarang gampang sekali FOMO. Gak mau kalah, Pak. Gak mau kalah. terus tempat ngopi nih, datang. Oh, misalkan nih kayak kemarin tuh ada yang baru di CCM. Asam. Apa sih? Apa gua nggak tahu udah. Yang Kak Kavi. Sekarang kan ganti nama. Oh iya, Tempat gitu. kopi. Iya. Apa sih itu tempat apa? Pokoknya dia sejenis-jenis kayak Miniso tahu. Oh. Jual-jual kayak gitu. Tapi dia lebih besar store-nya gitu. Warnanya kuning ya tokonya. Warnanya kuning. Dulu kan Kak Kavi namanya, Iya. sekarang udah ganti nama. Oh, ala Kak Kavi. Oh, Kak Kavi udah ganti namanya. Iya. Itu salah tuh. satunya. Kita FOMO nggak? Tuh, mereka tuh Kita cenderung FOMO. lebih update Mereka dibanding tuh kita memang. iya. Ya, gini bedanya kalau mereka FOMO itu karena mereka masih hidup sendiri. Jadi Ya, slow dari aja. dari umur memang pada muda-muda. Bener. Pasti Kalau kita bapak banyak uangnya kan FOMO juga kan? Tapi Kalau dulu bapak banyak zaman uang FOMO kita juga. juga gitu juga sih, dan ingat nggak? Iya. Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Ya kalau lu udah terpenuhi semua kebutuhan kebutuhan bini lu, dan lu masih ada sisa lebih, ya masih FOMO juga kan? Ya mungkin. Zaman dulu kita FOMO juga kali. Kalau sekarang kan mungkin dibilangnya FOMO. Dulu zaman kita kan lagi ininya tren pakai bajunya begini nih. Oh, model rambutnya begini Masih ya. gue baju dari kelas 1 kelas 3 ya itu aja. Sedih lebih karena keterbatasan. FOMO-nya nggak bisa FOMO-nya bukan karena nggak mau. Kalau kita cenderung kalau FOMO-nya bukan ke tempat-tempat ya nggak sih? Ya nggak sih? Lebih ke tren apa ya? Cuman- ada public figure gitu. Cuman kalau album Ceylon Seven keluar yang baru nih, keluar yang baru. Karena dulu nggak ada internet, Pak. Zaman sekarang kan ada internet. Oh iya, kita internetnya gimana di warnet? Nggak ada. Kalau itu Paling TV kan, kayak apa TV, nih radio, tren di TV bener. sama TV, radio. radio. Kalau sekarang cepet banget kayak TikTok, X kan sekarang Iya, betul, cepet tuh betul. mengupdate sesuatu. nih sekarang gini, ya, bener nggak nih asumsinya? Katanya Gen Z itu lebih boros. Gimana nih? Bisa, benar itu. Karena zaman dulu nggak ada coffee shop, nggak ada healing setiap minggu. Ada itu ada apa? Warung kopi ada. Ada orang Tapi kan nggak semahal kok itu kafe. ada orang Sekarang segelas kopi aja yang di kafe tuh 30.000. Kita ada warung Padang loh, jangan salah.
Gua dulu jajan apa ya, warteg. Iya sih nih ya. Ada Simpang Raya loh, mahal juga. Makanya. Iya, dulu kita jajan apa ya? Cilok. Untuk di umur yang sama jauh sih memang. Nggak ada Kalau di Shopee umur yang sama. zaman dulu kan. Nah, iya. Sekarang Nah, ada ngomongin soal e-commerce lah ya, misalnya ngomongin soal shopping lah kita. Aduh, kalau Gen Z nih, Caca nih sebagai Gen Z, lebih suka belanja lewat Shopee nih, online shop gitu kan? Kayak itu Shopee atau TikTok, whatever lah pokoknya. Ataukah ke mall? Kalau misalkan lihat dulu harganya. Kalau misalkan lebih murah online saya Jadi gini, mungkin pertama survei dulu nih ke mall gitu. iya bisa. Atau misalkan wah lagi urgent banget nih baru ke mall gitu. Iya. Tapi kalau misalkan nggak urgent banget ya lewat online aja kan tinggal pencet Oh, ini sama transaksi sih. berhasil. Tapi gitu. enggak lagi nih, kalau gue Gua sih juga lihat, gitu, enggak, kalau gue ngeliat gini, dengan generasi yang sekarang ya, mall itu udah sudah berubah fungsi. Kalau zaman kita dulu, kita mau belanja ke mall, Iya, ya kan? betul. Jadi mall itu tempat belanja, Aha. tempat beli sepatu apa segala macam. Sekarang jadi? Nah kalau sekarang itu ada pergeseran, jadi mall itu tempat nongkrong. Iya. Iya. Jadi benar. udah banyak mall itu lebih banyak tempat nongkrongnya dibanding tokonya, Pak. Coba bayangin. Ya tempat nongkrongnya. Ya kalaupun ada toko, itu cuman kita buat ngecek barang. Iya. Dan toko pun nggak nyimpen display sadar banyak. nggak sih toko Gunung Agung yang ada di Jakarta Pusat kan Pak? Yang ada di Senen? Nggak tahu gua. Toko apa? Toko buku. Toko buku. Toko buku. Gunung Agung. Gua nggak tahu di Jakarta, Gunung Pak. Agung. Ya, Gunung Agung kan banyak. Itu terkenal loh, paling besar. Di tempat Jadi Jogja mah Gunung Mas namanya. Jadi Gramedia itu lawannya pasti Gunung Agung. Nah, Di Jogja ada. ada toga juga nggak sih? Ada. Iya. Dan Di rumah saya ada toga. Tanaman obat gua. dan sekarang toko Gunung Agung itu sudah tidak ada. Oh. Sekarang udah nggak ada. Dulu itu tuh besar banget toko. Mungkin kalau sekarang kan ada membeli segala sesuatu buku atau ATK ke Gramedia gitu. Iya benar. Itu dulu Gramedia kalau ada toko Gunung Agung tuh kita lebih senengnya ke toko Gunung Agung. Enggak, tapi kalau menurut gua kalau belanja buku atau Gue lari ke ATK, Kuitang dulu. Hah? Gue lari ke Kuitang. enggak, maksudnya bacakan masalah Gunung Agung tadi ya, menurut gua belum nggak terlalu relevan juga sama kondisi belanja online menurut gua, karena gua kalau belanja buku tetap harus lihat bukunya. Ke toko buku kan? Toko buku. Iya zaman dulu bukan masalah ini apanya di online mah banyak bajakannya. Bajakan iya nggak enak. Karena kalau beli buku di online kena bajakan, yang rugi si penulis. Gua nggak mau gitu. Jadi kasihan si penulis, dia nggak dapat apa-apa. Luar biasa. Ya, tolong Mas Firsa Bersari. Betul. Ya, Penulis itu hanya dapat 10% Saran dari dari harga buku. Daniel adalah kalau kalian beli buku itu langsung Original kalau nggak. langsung ke toko buku langsung, jangan online shop ya. Atau kalau sekarang udah banyak sih, mereka udah Ya, pakai ada PDF yang segala macam. ada yang kalau saya channel resmi. Oke, balik lagi ke Gen Z ya. Ya, betul. Nah, tadi balik lagi tadi. Ada target nabung nggak tiap bulan? Target nabung tidak ada kebetulan. Belum kali. Enggak, maksud gue gini, dari semua penghasilan, target nabung tiap bulannya kira-kira Berapa berapa persen? buat nanti lo beli, ya terserah lo mau beli barang branded kayak, lo mau beli rumah gitu kan. Mungkin ada sekitar 30% sih Pak. Gede loh, 30% Gede dong 30% lumayan. Nah. 30%. 30% lumayan, bisa buat saving. Nah, target lo buat nabung tuh kira-kira buat apa? Beli rumah? Beli Atau nanti buat kira-kira buat Nikah, nikah? buat nikah. Buat nikah? Eh, sekarang nabung kan? sekarang ada fenomena loh, kepemilikan rumah oleh wanita single itu Meningkat. makin kesini makin Meningkat. meningkat. karena mungkin kita lebih aware ke finansial aja. Misalnya gini, lo nih baru nih dapat gajian kan, gitu. Nah, Nah, iya. hal yang lo pertama pengen lakukan adalah, gue pengen self reward nih. Entah mau kemana, gue pengen healing selama 1 bulan, gue penuh tekanan gitu. Atau, gue nabung dulu deh. Hal yang lo prioritaskan apa dulu? Healing. Gen Z. Healing nomor 1. Tapi kan healing nggak perlu keluarin duit ya. Maksudnya Benar. dalam arti kan nggak usah lo harus setiap kali healing ke Bromo gitu ke Raja Ampat kan enggak kan. Ya pokoknya yang penting di tempat yang bisa bikin lo seneng ya. Iya. Either lo mau Ya. either lo mau di Point Coffee ngopi di situ mungkin. Nah, tapi kan maksudnya kalau misalkan tiap malam healing atau beli kopi, secangkir kopi kan juga lumayan Pak.
Tapi mau fenomena sih sekarang. Dulu Sekarang dengan sekarang itu kayak masalah kopi juga lah. Sekarang harga kopi memang sudah lumayan ya Pak dibandingkan dulu. lumayan. Tapi kopi Wong kopinya murah kok. Murah, sangat dompet friendly. Dompet friendly. selanjutnya adalah gini. Sekarang kita ke tempat kerja. Tempat kerja. Gitu. Kerja sama kehidupan kerja sama kehidupan pribadi Porsinya lo, lebih gede porsinya gedean mana? Lebih gede kerja karena kebetulan saya merantau. Jadi sekarang kondisinya lebih gede kerja. Kalau di kantor, di kerja, lebih seneng kerja secara langsung atau remote? Langsung. Lebih seneng Tapi katanya kalau misalkan remote lebih gede ya gajinya. Nah, sekarang Ya tergantung juga kalau kamu dapat perusahaannya di Tanzania mungkin enggak segitu itu. Nah, sekarang lebih gini senang- kalau nggak, entar sekarang lebih senang pilihan- langsung loh dia. Iya, sekarang pilihannya lebih senang Kerja di rumah. Ya, kerja Dari kalau- rumah. Kalau gue, meskipun katanya kan anak-anak Gen Z lebih suka ke tadi jawabannya mana? Kerja di kantor ya? Langsung. Tapi sekarang mungkin kalau Gen Z Ya, lo lebih senang kerja tuh di kantor atau lo bisa milih kerja di tempat yang ya terserah lo, yang penting output lo Nah, selesai. itu gue Gimana? work from anywhere. Ya. iya, sekarang ada work from Lo suka anywhere. kan? Oh, kalau gue lebih senang gue nggak kerja tapi dapat duit. Kalau Pilihan yang bagus. kalau gua sendiri, kalau kondisi gue masih sebagai karyawan ya, kayaknya gue lebih senang kerja di kantor. Banyak distractionnya di rumah. Di rumah banyak distractionnya dan gue nggak mampu untuk kerja di kafe gitu. Nggak mampu untuk kerja di Ini sebenarnya bukan karena preferensi. Jadi permasalahannya mau Jadi, kerja di kantor, mau kerja di manapun atau di rumah. Tergantung orangnya. Itu tergantung karakteristik orangnya juga ya nggak sih? Iya, Iya, berarti bukan Semakin bukan- semakin semakin tebel dompetnya, semakin maunya di mana aja. Kalau memang kondisinya secara profesi itu bisa bebas ya, mungkin gue akan lebih milih remote. Ya, Lebih milih betul. selama outputnya tercapai gitu kan. Tapi Nah, kalau Gen Z kondisi sekarang kalau misalkan jadi budak korporat kan banyak tekanannya. Jadi mereka mungkin lebih akan memilih untuk WFA karena mereka lebih fleksibel, tempatnya bisa di mana aja. Tapi kalau untuk orang yang kurang fokus kayak Tapi saya tergantung. kayaknya lebih baik di Apa? Apa kantor. tadi WF? WFA. Eva, Anyway. Work from at the office. Anyway, betul juga masuk akal juga ya Pak. Ya memang berarti sebenarnya tergantung profesinya. Kalau kita lihat tren yang begini berarti mungkin itu berlaku di kota-kota besar gitu. Ya, Anda kalau kerjanya fisik kan nggak mungkin WFH kan? Heeh. Mas, itu udah dibersihin? Oh, ntar Pak, saya install dulu aplikasinya. Dari rumah begini. Lagi bikin teknik. Tapi sekarang udah ada ini. Kalau kemarin gue lihat nggak tahu di China. Jadi orang mengendarai alat besar, alat berat gitu ya, alat berat, tapi dari Dikontrol dari jarak dari jauh. rumah. Oh. Tapi alatnya jalan sendiri. Kalau kita kan itu ada. Ya. Apakah Dan alat itu bisa itu- jadi nanti beberapa tahun kemudian pada saat zamannya generasi alpha itu mungkin bisa jadi sih Pak. Ya. Nah itu Masalahnya makanya internetnya tantangan, harus bagus. makanya challenge anak Gen Z itu adalah bagaimana mereka terus upskill-nya, mengupgrade skill mereka untuk supaya jangan tergerus oleh zaman. Entah itu apa namanya pengetahuannya ataupun soft skill-nya gitu loh. Iya, jadi kayak semua sudah banyak ditemukan gitu kan. Anda harus melakukan hal yang lebih baru lagi. Jadi Iya. harus breakthrough. Wah, itu tantangan Anda. justru itu kita harus kayak jadi berlomba-lomba kan, karena pesatnya teknologi. Jadi kita harus banyak, orang-orang juga kayak wah Gen Z harus banyak skill karena kan mereka Harus udah berkembang terus. serbanya gampang gitu. Sekarang Ya. kalau ada Justru kita pertanyaan banyak gini. tuntutan. Nah, kalau ada pertanyaan begini, kalau ada dua pilihan tempat kerja, yang satu yang ngembangin skillnya Caca, yang satu yang gajinya gede. Saya milih yang gajinya gede, Tapi Pak. skillnya nggak berkembang. Oke. Milih mana? Saya milih yang gajinya gede. Saya pilih yang gajinya Fix, gede. no debat. Gajinya gede. Nanyanya gitu. Itu benar. Saya akan memilih yang gajinya gede. Tapi tekanannya besar. Kenapa? Tapi tekanannya besar. Gak apa-apa. Belakang. Tapi Karena kita sekali bisa lagi- mencari skill di tempat luar, nggak Oh, mesti di iya. kantor kan. Ini ciri khas Gen Z nih. Iya. Bisa mencari peluang, Wak. Enggak sih, saya mah pokoknya gajinya besar aja. No debat. Karena kita Betul. sudah terlalu banyak tekanan juga terbiasa ya. Jadi Karena kalau kan kalau misalkan mungkin kalau misalkan orang milenial gitu bisa di kantor itu sampai 5 tahun dengan gaji yang segitu. Kalau Gen Z mungkin nggak bisa Pak. Ya, benar. Mereka akan kayak wah
frustasi, mentok di sini doang nih gajinya, skillnya juga cuma di situ-situ doang. Terus habis itu ya pokoknya Tapi- mentok lah. Tapi setuju kan kalau seandainya gini, relevasinya adalah ke kita pun harus terus semakin tinggi kompetensi kita, gaji kita akan semakin tinggi. Benar. Semakin tinggi akademik, otomatis gaji harus semakin tinggi, ya kan? Itu. Berlaku untuk guru nggak nih? Iya. Kebetulan mereka Enggak, tapi kita tuh harus sering bersyukur lah. Kita banyak bersyukur. Jadi memang di luar sana tuh masih banyak orang yang kerjanya santai gajinya gede. Iya benar. Jadi kita banyak-banyak bersyukur aja. kok gitu Pak? Kayaknya sih kita udah tahu nih ya sebenarnya gimana karakternya Gen Z nih dari jawaban-jawabannya kita udah bisa simpulin nih, udah seberapa simpulin. Kalau melihat sebenarnya bukan masalah mental tempe, bukan masalah itu memang dari segi usia juga mungkin Gen Z masih muda. Nanti akan ada waktunya juga akan berkembang. Ya. Enggak, sebenarnya setiap generasi pasti punya challenge masing-masing, benar ya kata tadi Pak Arif sampaikan gitu. Mungkin zamannya baby boomer itu adalah challenge-nya bagaimana dia harus disiplin luar biasa ya Pak Arif. Sama halnya kita pun punya challenge sendiri ya. Sama sekarang kalau Gen Z kan challenge-nya adalah bagaimana dia mereka kejar-kejaran dengan teknologi supaya bagaimana kemampuan mereka tidak terkalahkan dengan perkembangan teknologi gitu ya, semakin cepat tentunya gitu. Sekarang makanya langsung aja mungkin dari Caca dulu. Caca punya sesuatu yang ingin disampaikan nggak? Ya baik untuk generasi Caca sendiri Atau maupun buat milenial. Generasi sebelumnya gitu. Untuk generasi Gen Z. Hai generasi Gen Z gitu dong. Hai generasi Gen Z. Pertama, jangan kebanyakan healing. Kalau misalnya lo di posisi yang emang lo butuh kerjaan itu, butuh uang itu, tapi atasan lo nggak enak, jangan pilih dikit-dikit resign. Kayak mikir lo, aduh kayaknya gue mau resign, jangan. Lebih capek nyari kerja dibanding capek kerja. Nah, Iya. benar. Iya, karena kan banyak tuh sekarang Gen Z dimarahin dikit, resign, dimarahin dikit, healing, mental health gue terganggu gitu. Kayaknya ada cerita ini di balik ini. Yang di sini aja. Di sini ada nanti. Nanti ada buat generasi yang Kalau generasi milenial Kalau generasi atau milenial, boomer atau X generasi gitu. yang sebelumnya. jangan menyebalkan gitu. iya, jangan menyebalkan sih. Iya. Kami, kalian juga sebelum jadi yang sekarang juga pasti kayak kita lah, ya kan? Iya benar-benar. Iya benar. Cuman kita karena banyak internet aja, jadi Gen Z itu kayak digoreng-goreng bahwa seolah-olah Gen Z itu pemalas, Gen Z Mageran ini, Gen Z gitu ya. itu, Gen Z mental lemah, Gen apalah gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Mungkin Ya. generasi sebelumnya juga kayak gitu, cuman nggak terekspos aja. Nggak direkam aja. Ya kan? Iya. Nah, Rina. Nah, kalau gue sebagai generasi milenial, untuk pesan buat buat Gen Z ya. Sebenarnya gini, kalau Gen Z itu kan mungkin karena mereka sudah terpapar dengan teknologi gitu kan. Mereka cenderung individualisme, ya nggak sih? Lebih cenderung individual. Bener nggak? Ya nggak? Lebih cenderung individu, bener nggak? Benar. Saya Iya kan? confirm nih ke Gen Z. Karena kita kan Ya kan segala apa sesuatu apa internet. sendiri, jadi lebih Iya. ngobrol pun ngumpul nih. Kalau kita kan ngumpul kan rame tuh misalnya. Kalau sekarang kan Kita- meskipun ngumpul tapi sibuk dengan handphone masing-masing. Nah. Bukan individual, interaksinya aja dengan cara yang berbeda mungkin. Mungkin mereka sedang main HP lagi chatan kali kan. Kayak gitu sih, ya kayak gitu sih. Tadi ya. Interaksinya yang berbeda. Nah, tapi yang perlu disadari adalah jangan lupakan didikan generasi-generasi yang sebelumnya gitu loh. Karena terbentuknya generasi milenial, terbentuknya generasi Gen Z gitu kan, itu sebenarnya adalah bentukan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi jangan lupakan kayak hal-hal adab, kesabaran, Iya. karena kan generasi Gen Z itu kan lebih segala sesuatu serba instan, jadi cenderung tidak sabaran. Nah, bagaimana hal itu jangan dilupakan. Itu adalah sebenarnya warisan sih ya, warisan dari generasi-generasi sebelumnya bahwa kita harus tetap menjadi orang yang sabar, harus tetap mengutamakan adab. Itu sih sebenarnya. Kalau untuk generasi milenialnya sih sebenarnya ya kita lebih cenderung ada
adaptasi sih dengan mereka, menerima aja dengan mereka dan paham dengan mereka sebenarnya gitu. Fine-fine aja kalau gue sih. Oke. Bapak dulu apa saya dulu? Arif, Bapak dulu lah, kita kan gini. Gue terakhir. Kalau gue sih ngelihat dari karakteristiknya ya. Karakteristiknya. Kalau menurut gue tetap Gen Z ini sebenarnya apalagi dengan penyerap kondisi sekarang harus informasi yang segini banyaknya, dan mereka juga menurut gue lebih ngulik sebenarnya. Lebih ngulik dalam hal ini ya, informasi ya. Netizen sekarang kan banyak yang Gen Z. iya betul. Kalian yang Gen Z. Nah itu menurut gue mereka lebih ngulik. Mereka sebenarnya punya sisi positif. Kita Lebih ekspresif ya? rasa ingin tahunya lebih banyak. Ekspresif juga, terus mungkin adaptif juga iya menurut gue. Iya. Bukan dalam konteks kita yang dulu tapi adaptifnya. Kalau kita adaptifnya terlalu signifikan ya. Tapi Iya. kalau dia adaptifnya dalam konteks informasi mungkin gitu. Dan Lebih ya Dan- critical thinking. critical thinkingnya juga jalan. Cuman ya tadi ada beberapa yang harus dikelola gitu. Intinya setiap generasi itu harusnya saling melengkapi. Ya betul. Kita harus kolaborasi, kita harus bareng-bareng saling melengkapi. Kita juga menurut gue kita juga kadang-kadang Kita kadang jadi kurang update nggak sih? Kadang gitu kan perkembangan zaman. Nah itu pasti tentunya butuh Gen Z yang mending kalau kurang update, tapi kalau cenderung meremehkan itu yang kadang-kadang terjadi ya di Iya, kita tuh iya, kita cenderung terlalu meremehkan generasi yang di bawah kita gitu. Dulu kita tuh susah gini gitu. Enaknya nanti kita lebih baiknya saling melengkapi aja. Kalau gue lebih kolaborasi. Kalaupun nanti ingin mencapai sesuatu itu usahakan dampaknya lebih baik untuk banyak orang. Jangan bukan cuma berbaik untuk diri sendiri ya, tapi untuk banyak orang. Iya. Silahkan Pak Arif. Kalau gue gini, setiap generasi itu ada positifnya ya, ada positif dan negatif. Kayak misalnya gue akan bilang negatifnya lah, gue bilang positifnya aja. Boomer itu positifnya mereka bekerja keras. Ya, Dengan segala keterbatasan mereka, Dia punya dia disiplin tahu tinggi. bekerja keras. Mereka resistensinya tinggi. Ya, Gen X itu mereka yang pertama melek dengan sosial media yang pertama ya, TV segala macam. Science, segala macam. Science kan. Gen X. Milenial tuh generasi yang adaptif karena kita Peralihan teknologi. transisi digital analog itu transisi. Nah, Gen Z itu generasi yang memang tadi bilang nggak mau berdan, mereka ngulik, mereka eksploratif, mereka lebih ekspresif juga. Nah, cuma memang Critical tadi thinking. ada yang harus dibanyakin itu yang pertama sabarnya, nah itu empatinya. dua empati, gitu kan. Terus yang ketiga gini, generasi kita sebelum Gen Z itu terbiasa yang namanya menunda gratifikasi. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau kita dulu mau apa harus nunggu, gitu kan. Nah ini juga bahaya nih, kayak misalnya gue juga mulai kayak misalnya lihat sosmed itu kan kita banyak lihat reels. Nah itu kan sebenarnya instant gratification. Oh kita senang nih, kita nggak suka nih skip, kan gitu ya. Iya, Nah, itu benar. sebenarnya menurunkan attention span kita. Jadi kita nggak bisa tuh nonton film yang panjang, lama, yang harus mikir tuh nggak bisa. Nah itu berbahaya. Nah itu jadi belajarlah untuk delay gratification. Ya. Jadi kalau kita udah dapat sesuatu, kalau kita mau beli, ya kita lihat dulu, gitu kan. Jadi nggak langsung Ya betul. gas, gitu. Nah. Gitu. Nah terus yang Filter terakhir, ya Pak. ya terus yang terakhir adalah buat semua generasi ya, terutama di tempat kerja, respect is not given, Ya. respect itu earn. Jadi kalau Anda respect sama orang lain akan respect Respect dengan pada Anda. diri kita. Gitu kan? Itu. Terus yang kedua, kalau Anda punya skillnya bagus, tunjukkan. Gitu kan? Karena gini, siapapun yang masuk ke ruang kerja gua, pada saat Anda bekerja di situ, mau umur Anda berapapun, pada saat Anda sudah menginjakkan kaki di kantor, Anda sudah bukan anak kecil lagi. Berarti kalau bukan anak kecil lagi, berarti harus siap ada yang namanya kalau Anda benar dikasih reward, kalau Anda salah ya kita kasih punishment. Kan gitu ya. Nah itu jadi itulah. Jadi emang pada akhirnya adalah semua tindakan kita itu pasti ada konsekuensinya. Tapi perlu di highlight nggak Pak tadi kata-katanya? Kalau kita punya skill itu kan baiknya ditunjukkan. Tapi
tapi kita harus ikhlas dengan skill kita. Maksudnya kita menunjukkan skill kita dengan niat, ya sudah, kita memang mencoba untuk profesional, bukan untuk mencari validasi. Ya. Gitu. Nah, dikhawatirkan kita menunjukkan skill kita itu mencoba untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Ya kalau gue sih gini ya, Karena terlepas dari niatnya, pada saat itu yang penting adalah pekerjaan selesai. That's it. Kalau di kantor itu adalah ya udah, di kantor adalah di kantor profesional. Jadi mau lu sombong sama skill lu, yang penting kerjaan lu bisa selesai. karena dikhawatirkannya ke diri sendiri. Ekspektasi kita gue udah melakukan skill ini, skill gue udah keren nih, udah melakukan hal semacam. Karena dia mencoba untuk memvalidasi diri dia, pengakuan dari orang lain bahwa dia hebat, ternyata tidak ada yang mau validasi itu, ujung-ujungnya apa? Ekspektasi mereka, jadi kan akhirnya apa? Sakit hati, kok gue ngerasa nggak dianggap ya? Ini yang terakhir. Life is sucks. Ya, mau gimana pun life is sucks. Life is never fair. Ya. Tapi sebenarnya life itu fair. Kenapa life itu fair? Karena pada saat Anda kesulitan, orang lain mendapat kemudahan. Benar. Ya, jadi life is sucks, so deal with it. Mau gimana pun lu di kerjaan, lu dimarahin, ya emang hidup seperti itu. Teman-teman tuh harus ngerti bahwa ya that's life. Deal with it gitu kan. Itu pesan gue buat teman-teman di Gen Z. Jadi life is never fair, life it sucks, tapi ya udah, life must go on. Lengkap ya, mantap. Udah gitu aja. Itu buat siapa? Life buat semua generasi kan, bukan Semoga buat untuk ke milenial terutama 40 itu kita masih bisa berkarya. Jangan putus asa. dan ini konsistensi, ya nggak sih? Konsistensi lagi deh. Masalahnya. Ya itu adalah kata-kata yang akan membuat Anda terhantui. Ada lagi mungkin dari Caca nggak? Ya udah, kayaknya sudah. Pengen mengomentari? Cukup Pak sih, Arif? cukup. Benar. Ya ini hidup ya. Ya, Ya hidup. It's life. dia jawabannya bagus loh. Jawabannya bagus loh ini. Oke, kayaknya udah nih. Dan tadi sudah juga kan kita membandingkan generasi Gen Z dan juga generasi milenial seperti apa, perbandingan dunia kerjanya, teknologinya, segala sesuatunya gitu. Secara umum udah dapat gambaran lah. Ya, tapi mungkin dari teman-teman yang pengen Yang mau pengen berkontribusi, silakan di komentar. atau mempunyai opini-opini yang lain gitu kan, perbandingan, oh ternyata begini loh milenial, oh ternyata Gen Z begini loh, silahkan ya Pak. Langsung di komen aja. Kalau ada Masukan opininya. untuk next topik mau kita ngobrol apa, langsung di komen aja. Gitu, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih pada Kopi Wong sudah Terima kasih sudah menjadi spot apa nih? Spot apa nih? Support Tempat ya? Lokasi. Lokasi. Makasih. Lokasi. Boleh ya nanti lah kapan-kapan sini-sini lagi ya. Boleh lah. Terima kasih. Sekarang karena udah malam ya, kita pamit aja ke Pak Arif. Gimana Pak Arif penutupnya? Oke. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Terima kasih atas Caca, yang Rina. nonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay curious, stay positive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Udah malam. Oh, kita lari ke sana. Kalau kita kan jangka panjang nggak beli rumah, beli mobil. Gue jatuh. Ya mohon maaf, saudara, ada insiden kembali lagi setelah yang satu ini. Iklan ini loh.